Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti saat ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dalam menghampiri tata kasih karunia Bapa. Cukup basahi sedikit dengan air, gosok-gosok hingga berbusa. Kalau udah banyak busanya begini, bisa Kekuatanku dalam hadiratku. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita buat sore hari ini. Seperti biasa kita ibadah setiap Senin, Rabu, Jumat. Ibadah temanya Matius 6 ayat yang ke-33, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu kita berdoa. Biarlah lewat ibadah ini biar menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, bagi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Saya menyapa bagi kita semua. Mari masuk
Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan buat pada sore menjelang malam hari ini. Kami bisa kembali lagi berkumpul, beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online Tuhan buat pada sore hari ini. Biarlah kiranya Engkau hadir, Tuhan campur tangan dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Berkati seluruh puji-pujian kami, berkati seluruh firman-Mu, bahkan berkati terutama hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan juga yang hadir, yang mendengarkan di dalam siaran ini. Tuhan, urapi kami seluruhnya, urapan-Mu Tuhan mengalir, bahkan berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan, banyak persoalan, pergumulan, masalah apapun yang kami hadapi, tapi kami mempercayai mukjizat terjadi kalau kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah yang terbesar Tuhan telah menebus kami dari dosa yang aturnya binasa, tapi Tuhan berikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, ngoda merintangi dalam ibadah kami lewat sinyal, bahkan lewat apapun Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan, tidak fokus, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk datang memuji-muji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai
sungguh-sungguh Tuhan yang tahu setiap apapun yang kita butuhkan. Tapi biarlah kita semakin hari juga semakin menyelidiki hati kita, apakah kita benar tulus, setia, dan sungguh-sungguh kuat bertahan hidup mencari dan mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita lagi kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah rencanamu. Puji Tuhan, biarlah kita juga semakin dipakai Tuhan dan mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selalu berharap mengandalkan Tuhan di masa muda kita, di masa kehidupan pelayanan kita, di masa kehidupan kita semakin tua dan semakin hidup dalam mencari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita seberapapun yang hadir dan yang beribadah, biar firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu, roh kami bersedia. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hambamu.
Haleluya. 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 Kami serahkan setiap kehidupan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Banyak kekurangan, ketidaklayakan, berikan roh-Mu ketaatan di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam kehidupan melakukan firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada jawaban, jaminan, bahkan menghapus segala kemustahilan, Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan urapi kami seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, Tuhan. Mampu percaya yakin akan firman, bahkan mampukan kehidupan kami mempraktekkan firman-Mu, Tuhan. Sehingga bukti nyata firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang menuntun, mengarahkan kehidupan kami hidup benar, suci, bahkan sewaktu sempurna seperti Engkau, Tuhan. Bahkan berikan roh-Mu dalam kehidupan kami agar kami taat, setia, dan dengar-dengaran terhadap firman-Mu, Tuhan. Syukur kepadamu, seberapapun yang mendengarkan firman-Mu, bahkan yang juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi tak terbatas, Tuhan. Bahkan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami, mulai dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, studi, pelayanan. Bahkan juga Tuhan, setiap apapun yang kami gumulkan, Tuhan memberikan jaminan kepastian sampai kehidupan yang kekal, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, dan merintangi dalam ibadah lewat sinyal, bahkan lewat roh ngantuk, roh bermain keras hati, roh najis, apapun segala kuasa-Mu yang bukan berasal dari Tuhan, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi, berkati, berikan hidup kami setia dan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan tema masih di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Tetap firman Tuhannya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepada setiap anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan, berkat Tuhan ditambahkan di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran sama dengan orang yang menerima berkat yang ditambahkan kepada kita.
Jadi di dalam firman Tuhan ini cukup jelas, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan kepadamu. Berarti orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu orang yang mencari kebenaran Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan orang yang di luar pribadi kebenaran Allah, dia dapat berkat. Tidak bisa kita bilang seperti itu. Tapi orang yang benar itu ketika mencari kebenaran, ada berkat ditambahkan kepadamu. Sesuai dengan tema Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang menerima berkat Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Jadi semoga kita dapat mengerti dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Tuhan tampil dengan keadaannya sebagai manusia, menuliskan firman dan menyampaikan firman dan berkata, berkat ditambahkan kepadamu ketika mencari kebenaran. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Siapakah orang benar itu sehingga bisa memberikan berkat, sehingga kita mendapatkan berkat? Siapakah orang benar itu? Sebab di dalam Alkitab manusia tidak ada yang benar. Jadi kalau manusia tidak ada yang benar, tidak menerima berkat. Jadi orang yang menerima berkat Tuhan itu siapa? Siapakah orang benar itu yang menerima berkat Tuhan itu? Siapa? Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Siapa orang benar itu sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan? Siapa orang benar itu? Karena semua orang telah berbuat dosa sehingga tidak ada berkat yang didapatkan di dalam kehidupan kita. Siapa orang benar itu? Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa tidak ada kebenaran, berarti tidak ada berkat. Tidak ada berkat yang ditampilkan, dirasakan bagi kehidupan manusia. Siapakah orang benar itu? Dalam ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang benar itu adalah pribadi Yesus Kristus. Orang benar itu adalah pribadi Yesus. Manusia. Hidup manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada berkat di dalam setiap kehidupannya. Dalam ayat ke-9 dikatakan, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan dari orang yang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung, bisah mulut mereka penuh dengan sumpah serapah.
Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggal di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Tidak ada yang benar. Kalau manusia tidak ada yang benar, berarti tidak ada berkat ditambahkan. Semua. Jadi siapakah orang benar itu? Ya pribadi Yesus. Pribadi Yesus tampil sebagai orang benar untuk memberi kebenaran bagi anak-anaknya. Hanya pribadi Yesus orang benar. Di luar pribadi Yesus tidak ada kebenaran. Inilah di dalam Alkitab. Siapakah orang benar itu? Ya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di luar pribadi Tuhan Yesus Kristus tidak ada kebenaran. Semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa kebinasaan, kematian. Upah dosa kebinasaan, kematian. Oh, ini semoga kita dapat mengerti. Kebinasaan, kematian kekal selama-lamanya. Tidak ada kebenaran, upahnya maut. Tidak ada kebenaran, upahnya kebinasaan. Orang benar ada berkat ditambahkan. Jadi orang benar itu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Jadi orang yang berdosa supaya menerima berkat Tuhan ini bagaimana? Iya, kita harus menerima pribadi Yesus sebagai kebenaran kehidupan kita. Ini supaya berkat itu ada. Siapakah orang benar itu? Ya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang berdosa dibenarkan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Supaya berkat ditambahkan bagi setiap kehidupan kita. Pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Jadi orang berdosa dibenarkan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dapat mengerti. Ini orang benar. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ditambahkan bagi kehidupan kita. Berarti kita harus sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hanya pribadi Yesus adalah hidup sumber kebenaran kehidupan kita. Jadi bagaimana prosesnya? Proses manusia yang berdosa dibenarkan oleh Yesus Kristus untuk menerima berkat Tuhan. Bagaimana proses pertama? Ia hidup di dalam korban Kristus. Hidup di dalam korban Kristus. Korban Tuhan. Hidup di dalam korbannya Tuhan. Menghargai korban Kristus. Bahkan hidup melakukan kehendak Tuhan. Menerima salibnya Tuhan. Ini proses pertama. Siapakah orang benar sekali lagi? Ya pribadi Yesus. Di luar Yesus ya orang berdosa. Jadi Tuhan datang untuk apa? Untuk membenarkan orang berdosa supaya hidup dalam kebenaran. Nah sekarang kita sudah percaya Yesus. Bagaimana prosesnya? Supaya kita menjadi orang benar. Iya menerima korban Kristus. Menerima Yesus satu-satunya. Sumber berkat, sumber kebenaran. Bahkan sumber untuk hidup di dalam kemuliaan. Menerima Yesus. Manusia berdosa tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Manusia berdosa tidak mampu membenarkan dirinya. Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mampu membenarkan manusia berdosa. Inilah bagi kehidupan kita. Proses yang pertama apa? Hidup di dalam korbannya Kristus. Hidup di dalam pribadinya Yesus. Jadi kita dibenarkan oleh korban Kristus. Inilah. Siapakah orang benar? Yaitu orang yang ditebus oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Memuliakan Tuhan. Memuliakan pribadinya. Semoga kita dapat mengerti.
memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana orang yang memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupannya? Caranya bagaimana? Yaitu lewat berdamai. Ya, berdamai kita. Berdamai kepada Tuhan, berdamai kepada sesama. Ini berdamai kepada Tuhan itu mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan ketika sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mengakui kepada Tuhan. Dan sesudah itu mengakui kepada sesama. Mengakui juga kepada sesama. Sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dan mengakui dosa juga kepada sesama. Habis itu apa? Caranya orang hidup dalam korban Kristus yang berdamai itu. Sudah mengakui kepada Tuhan, mengakui kepada sesama. Ya, yang kedua mengampuni. Ya, kalau orang yang belum bisa mengampuni, tidak menghargai korban Kristus, tidak hidup di dalam kebenaran dan berkat tidak ada. Yang kedua harus mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan kita sudah mengakui kepada Tuhan dan kita mengakui kepada sesama. Nah, kita juga bisa mengampuni kesalahan orang dan tidak mengingatnya lagi. Inilah hidup di dalam korban Kristus. Berdamai caranya itu ya mengakui, bahkan mengampuni. Kalau sudah mengakui dan mengampuni, maka darah Yesus aktif untuk menghapus segala dosa-dosa kita sampai tidak bercacat celah. Sampai tidak bercacat celah. Ini sampai tidak bercacat celah. Korban Kristus, darah Yesus mengampuni kita. Aktif sampai tidak ada bekas lagi dosa yang mengikat kita. Karena kita sudah akui kepada Tuhan. Mengakui kepada Tuhan segala dosa. Mengakui kepada sesama. Dan mengampuni sesama yang berdosa kepada kita. Dan tidak mengulangi lagi. Dan tidak mengingatnya lagi. Maka darah Yesus aktif untuk mengampuni dan menyucikan kita. Oh, ini kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya, pribadi Yesus. Di luar pribadi Yesus tidak ada kebenaran. Keselamatan pun tidak ada di luar pribadi Yesus. Jadi manusia berdosa bagaimana? Dibenarkan supaya dapat berkat yang kelimpahan. Ya, lewat pribadi Kristus. Jadi orang yang berdosa harus hidup dalam pribadi Kristus. Hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Karena manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya. Baik dia pandai, baik dia kaya, baik dia punya kedudukan, baik rasul, nabi di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Kecuali Yesus. Mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Membenarkan kita. Inilah proses yang pertama. Bagaimana manusia dibenarkan yang berdosa ini? Ya, lewat korban Kristus. Korban Kristus. Dan kita harus juga hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran. Dengan berdamai, mulai dari mengakui dosa. Dan mengampuni dosa orang lain. Tidak mengingatnya lagi. Kalau orang yang tidak mau mengampuni, memendam dosa orang, membenci orang, korban Kristus tidak ada. Apalagi juga sudah berdosa tidak mengakui, korban Kristus belum ada. Tapi kalau korban Kristus ada dalam setiap kehidupan kita, jatuh, mengakui, kembali kepada Tuhan. Orang berdosa kita ampuni, kembali kepada Tuhan. Di situ darah Yesus aktif, mengampuni dosa kita sampai tak bercacat celah. Habis sudah kita menerima korban Kristus, hidup di dalam korban Kristus, kita juga harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6.
Surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Sudah menerima korban Kristus, manusia yang berdosa dibenarkan. Habis itu kita sudah dibenarkan, kita mengikuti Tuhan. Ya, muliakan tubuh kita untuk Tuhan. Muliakan tubuh kita untuk Tuhan. Bukan muliakan tubuh kita untuk berbuat dosa, jadi hamba dosa. Muliakan tubuh kita untuk Tuhan, bukan untuk dosa. Kalau orang yang melakukan dosa, hidup berbuat dosa, ya bukan untuk Tuhan, tapi untuk setan, untuk iblis. Oh, setan bisa memberikan berkat? Bisa. Kita lihat, dukun bisa menyembuhkan. Kita lihat, dukun bisa memberikan kekayaan. Kita lihat, bisa memberikan, setan bisa memberikan berkat. Kita baca dalam kitab Injil Matius pasal ke-4. Tuhan ketika berpuasa 40 hari 40 malam, di hari 40 dicobai tentang makanan. Dia bisa memberikan tentang kedudukan. Dia bisa memberikan tentang apa? Setan bisa. Tetapi setan tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Muliakan Tuhan. Muliakan pribadi Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita muliakan Tuhan. Tubuh kita hanya untuk Tuhan. Bukan untuk lagi diperhambakan setan. Sudah jelas. Siapa orang benar itu? Ya Yesus. Di luar Yesus ya orang berdosa. Saya berdosa. Semua di Alkitab mengatakan berdosa. Orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya? Tidak bisa. Bisa membenarkan dirinya? Tidak bisa. Lewat apa? Korban Kristus. Korban Kristus yang membenarkan manusia yang berdosa. Jadi bagaimana manusia berdosa dibenarkan? Iya, hiduplah di dalam korbannya Tuhan. Hidup di dalam salibnya Tuhan, korban Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup di dalam kebenaran, dia sama seperti Kristus hidup di dalam Tuhan. Pasti dia suka memuliakan Tuhan. Suka memuliakan Tuhan bagi setiap kehidupannya. Suka memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam setiap tubuhnya. Inilah bagi setiap kehidupan kita. Dan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. 1 Korintus 7 ayat ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tidak lagi menjadi hamba manusia, tapi menjadi hamba Allah. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Inilah. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Dan mencari Tuhan. Oh, semoga kita mengerti. Muliakan tubuh kita untuk Tuhan. Menjadi hambanya Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Tidak berbuat dosa lagi. Ini proses yang pertama. Hidup di dalam korban Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Proses yang kedua. Proses yang kedua bagi setiap kehidupan kita. Yang manusia berdosa dibenarkan oleh korban Kristus. Proses yang kedua di dalam kitab Roma tadi pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Roma pasal 3 ayat yang ke-28.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Yang kedua, proses yang kedua manusia berdosa dibenarkan yaitu lewat iman. Lewat iman, yakin, percaya hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini proses yang kedua, yaitu lewat iman. Iman kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dari mana orang timbul iman? Ya, lewat mendengarkan firman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Dari mana orang timbulnya iman? Yaitu Roma 10 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, proses yang kedua hidup oleh iman. Orang dibenarkan oleh iman. Yang pertama dibenarkan oleh korban Kristus. Yang kedua dibenarkan oleh iman. Dari mana timbul iman? Ya, tadi Roma 10 ayat 17. Dari mendengarkan firman Kristus. Kristus berbicara tentang diurapi. Jadi firman yang didengar adalah firman di dalam urapan Roh Kudus. Jadi di situ timbul iman. Seperti kita sekarang ini ibadah online. Orang yang suka mendengarkan firman yang benar dalam urapan Roh Kudus, di situ tampil iman. Jadi kalau di gereja, ya di gereja lebih juga. Seperti ini, iya lebih juga. Setiap mendengarkan firman yang benar, pasti timbul iman. Mulai dari hamba Tuhannya menyampaikan firman dengan benar dalam urapan Roh Kudus. Bahkan juga yang mendengarkan firman dalam urapan Roh Kudus. Inilah hidup di dalam iman. Suka mendengarkan firman. Tidak suka mendengarkan gosip-gosip. Tidak suka mendengarkan fitnaan. Tidak suka mendengarkan di luar firman. Memutarbalikkan firman. Wah, jangan. Boleh kawin cerai. Itu di luar firman. Hubungan nikah jadi satu, mati ke maut. Orang yang melakukan yang namanya perceraian, kawin lagi, berzina. Jadi jangan kita bilang ya boleh diberkati, boleh ini, boleh. Itu sudah di luar firman. Wah, banyak lagi yang bilang, wah, orang yang beribadah nggak berubah-berubah, nggak bertobat-tobat, masih seperti itu, masih gini. Orang yang nggak beribadah, ya contohnya ya baik, bisa memberi kepada Tuhan. Itu di luar firman. Di luar firman. Coba lihat Hawa diperdaya ular. Tuhan perintahkan jangan makan. Ular baik gak? Memberikan itu baik. Hawa baik juga. Ketika dia melanggar, Hawa baik kepada suaminya memberikan. Tapi di luar firman. Binasa. Sampai sekarang manusia berdosa. Inilah. Banyak sekarang diputarbalikkan firman Tuhan. Di luar firman tidak ada kebenaran. Diputarbalikkan, wah boleh kawin cerai, kawin zina, wah boleh kita nanti berdusta demi kebenaran menolong orang. Wah, namanya dusta itu bapaknya iblis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Kok dibilang itu baik untuk Tuhan? Bagaimana? Di luar firman tidak ada kebenaran. Di luar firman tidak ada kebenaran. Inilah semoga wah kita mencuri. Berikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita jual narkoba, berikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita berjudi, beri perpuluhan kepada Tuhan, kan baik. Biarpun nggak ibadah kan yang penting perpuluhan apa? Itu belum kebenaran. Belum menghargai korban Kristus. Belum memiliki iman. Darah Yesus hanya seharga dosa untuk melakukan seperti itu kamu beri. Belum layak di hadapan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Ya sesuai firman. Hidup di dalam iman. Mendengarkan firman yang benar. Mulai dari saya juga menyampaikan firman Tuhan benar. Dan kita juga apakah mendengarkan firman Tuhan benar? Iya. Semakin sungguh-sungguh.
mendengarkan firman dengan benar. Jangan kita dibimbangkan lewat ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang di luar firman. Tapi biarlah firman yang kita dengarkan. Firman yang benar. Ini lewat mendengarkan firman. Iman kita timbul dari mendengarkan firman. Semoga kita dapat mengerti. Tanda orang yang hidup di dalam iman. Tanda orang yang hidup dibenarkan oleh iman. Langkah orang atau tanda orang yang hidup di dalam iman. Yang hidup di dalam firman Tuhan. Yang pertama, langkah atau tandanya orang dibenarkan oleh iman. Yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Langkah yang pertama, cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar apa? Mendengar firman pengajaran yang benar. Mendengar firman yang keras, yang lebih tajam seperti pedang bermata dua. Ini cepat untuk mendengar firman, bukan lagi firman yang lembek-lembek. Oh, ikut Tuhan diberkati tapi nggak tahu arah jalan hidup, tapi masih melakukan dosa, masih berbuat dosa. Oh, masih ya ikut Tuhan setengah-setengah, ya besok ibadah, besok enggak, ya terlalu banyak kali ibadah, ya nggak sepenuhnya untuk Tuhan. Cepat untuk mendengarkan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua. Firman yang keras. Bukan lagi firman yang lembek-lembek lagi. Bukan firman Tuhan harus dianju-anju, ya harus. Enggak, yang keras. Waktunya sudah singkat. Sudah semakin singkat. Kita lihat keadaan sekarang. Dengan virus satu aja manusia sudah kalang kabut ketakutan. Waspadanya secara jasmani, pakai masker, semuanya diikuti. Ya bagus. Tapi sekarang semakin singkatnya mendengarkan firman itu seperti kilat. Cepat menerima. Cepat mengerti. Cepat untuk yakin percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mendengarkan firman Tuhan yang keras. Firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua. Ini seperti pedang. Tajam pertama, ditusuk bagian luar. Wah, jangan pesta pora, merusak bait Allah. Ya, apa yang berpesta pora? Ya, mabuk-mabukan, narkoba. Jangan. Berjudi. Apa lagi? Pesta seks, perzinahan, perselingkuhan, tempat hibur-hiburan malam. Wah, ini bagian luar. Jangan lagi dibuat. Jangan percaya kepada berhala, pada patung-patung, kepada nenek moyang. Seperti saya dulu sebelum mengenal Tuhan sebagai juru selamat saya diinjili lewat firman. Jangan lagi kamu percaya itu nggak juru selamat. Yang juru selamat itu pribadi Yesus Kristus. Kamu percaya seperti ini salah. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah juru selamat. Saya diinjili lewat firman. Tuhan sumber segalanya. Ya, jauhkan dosa-dosa itu lagi. Jangan lagi suka tauran, suka narkoba. Dulu kepercayaan ya, ketika ada sakit orang mengatakan ya kamu ada yang datang, ya sanalah jarah. Percaya. Ketika sudah berdosa berlama-lama, ya ada hari raya, orang yang mengalaminya beramal, Bapak ya ikuti, ya sudah ikuti, ya dosa diampuni, ya hanya sebatas itu. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Yang berdosa percaya, dibenarkan, ya lanjut hidup di dalam kebenaran. 2 jalan, lebar sempit, 3 ada 7 jalan.
Tidak ada jalan, ya setengah lah, inilah. Mungkin dia sudah jatuh dalam dosa. Oh, jatuh dosa zina. Seperti Daud. Tapi kalau dia mau menerima firman, ketika Nathan menegur, dia mau menerima firman, dia kembali. Aku itu Tuhan. Ada kesadaran, Tuhan angkat. Inilah Tuhan angkat. Jangan seperti Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis, memenggal kebenaran. Sudah tahu Yohanes Pembaptis benar, tapi ketika dia melihat pesta pora, anak Herodias menari-nari, dia memberikan janji. Sehingga apa? Hidupnya sudah berbaru dosa dan dia menuruti perintah dan dia penggal kepala Yohanes Pembaptis. Luar biasa ini kebenaran. Ayo, firman yang keras tadi kita terima, bukan firman yang lembek-lembek. Firman yang keras. Tajam yang kedua untuk apa? Cepat mendengar itu, firman yang keras itu yang kita terima. Tajam kedua tuh untuk menyucikan hati dan pikiran. Hati dan pikiran ini ladangnya dosa-dosa, roh jahat dan roh najis. Ini harus disucikan lewat firman. Tajam pertama di bagian luar, tajam kedua di bagian dalam. Tajam pertama di luar, sekali lagi, tajam kedua yang di bagian dalam. Ladangnya dosa-dosa, jahat dan najis. Seperti firman Tuhan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Tidak dapat meletakkan kepalanya di dalam kehidupan kita. Kalau betul tubuh jiwa kita letakkan Yesus sebagai kepala kita, tidak ada jahat dan najis. Makanya kita perlu firman. Perlu firman. Firman pengajaran yang benar. Untuk menyucikan, kita baca Markus pasal yang ke-7. Ini Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Hati dan pikiran manusia, hatinya itu jahat dan najis. Ini harus dikikis. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini kata firman. Terus menerus. Firman diulang-ulang terus. Pikiran jahat, kau jangan berbuat lagi. Ya, buat kena firman. Dan dikatakan juga kelicikan. Tidak boleh lagi licik-licik. Licik di dalam pekerjaan, mungkin di perusahaan, kawan kerja dia tidak, itu licik. Belum lagi contohnya licik dalam perusahaan apa, ketika kawannya apa gini-gini dijelekkan, gini-gini untuk menaikkan gaji apa gini, itu licik. Licik apa di dalam apalah, mungkin yang mahasiswa, yang kuliah, apa yang sekolah, yang apa pada teman-temannya, dikasih tugas apa gini-gini, jangan kelicikan. Jangan ada kelicikan. Bagi juga suami istri, anak orang tua, ketika ada salah, dengan kelicikannya supaya menutupi, jangan licik. Itu bagian dalam, kena kelicikan, hawa nafsu. Jangan lagi ada hawa nafsu, keinginan daging, ambisi daging terus. Hawa nafsu jangan ada hawa nafsu bagi setiap kehidupan kita. Dan dikatakan juga hawa nafsu, iri hati juga jangan. Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal yang timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jangan lagi ada ini bagi setiap kehidupan kita. Jangan ada. Kita buang semuanya. Biarlah pribadi firman Tuhan, tabiat Tuhan tampil dalam setiap kehidupan kita. Tampil dalam setiap kehidupan kita. Ini cepat untuk mendengar. Kalau dia cepat untuk mendengar, maka buktinya dia lambat untuk marah. Tidak akan marah, sebab firman Tuhan sudah menegur. Firman Tuhan sudah dia mengerti. Bahkan lambat untuk berkata-kata, hanya berdiam diri. Hanya berdiam diri. Hanya berdiam diri, hanya berharap, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama.
hidup yang dibenarkan oleh iman. Langkah yang kedua adalah di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Inilah yang kedua kehidupan kita, yaitu hidup dalam mendengarkan firman Tuhan. Hidup di dalam mendengarkan firman Tuhan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Lemah lembut kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan lemah lembut kita menerima firman Tuhan. Kalau kita dengan lemah lembut menerima firman Tuhan, maka hidup kita semakin juga mengerti, kuat, dan bisa hidup kita tergembala. Tergembala terus. Tergembala dengan suara firman Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi kebutuhan, bahkan menjadi sesuatu kehidupan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah langkah yang kedua. Menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Ini bukan dengan keras hati. Menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Mungkin firman Tuhan itu menegur kita. Kita terima dengan lemah lembut. Kita mengerti firman Tuhan. Dan kita sadari segala dosa-dosa. Sampai kita mengakui, bahkan sampai kita kuat, teguh, dan hanya berharap, mempercaya diri kepada Tuhan. Ini lemah lembut. Langkah orang dibenarkan oleh iman. Yang pertama, cepatlah mendengar firman. Jangan lagi lamban untuk mendengar firman. Dimanapun situasi kondisi kita, di dalam pekerjaan, kuliah, dalam apa yang kita lakukan, aktivitas, cepat untuk mendengar firman. Selalu mencari firman. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selalu menerima firman dengan lemah lembut. Mengerti, yakin akan firman sampai tergembala dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menerima firman dengan lemah, tidak keras hati. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, tidak keras hati, tidak bersungut-sungut, tidak tinggalkan Tuhan. Inilah kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan lemah lembut. Kalau dia keras hati seperti Yudas, sudah Tuhan menegur, dia tetap keras. Ujung-ujungnya dari 12 rasul, dia yang terbuang, binasa. Seperti Saul tidak taat kepada firman, tidak cepat mendengarkan firman, tapi suara daging ketika Tuhan perintahkan bunuh orang Amalek dan seluruh hewan-hewannya. Tapi dia tidak benar dalam setiap kehidupan. Inilah tidak benar. Tidak sungguh-sungguh, hanya menuju kepada kebinasaan. Saul, ayo lemah lembut, terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Keras apapun firman, terima dengan lemah lembut. Mungkin kena bagi hati kita. Oh, aku jarang memuliakan Tuhan. Oh, aku jarang beribadah. Oh, aku jarang melakukan firman, mendengarkan firman. Ya, sekarang terima dengan lemah lembut. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Ini lemah lembut. Di dalam kehidupan kita lemah lembut, itu ada kekuatan yang ekstra besar bagi setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan memberikan teladan. Tuhan memberikan pribadinya. Pikulah yang kupasang, aku rendah hati dan lemah lembut. Wah, Tuhan lemah lembut. Kok kita nggak mau lemah lembut? Banyak sekarang. Biarpun kita kedudukan kita tinggi, biarpun kita bergelar dokter, mungkin sarjana yang tingkat titel yang tinggi, mungkin dengan pangkat gaji, tapi kalau tidak ada lemah lembut seperti pribadi Yesus mengajarkan, tidak ada gunanya.
hanya menuju kebinasaan. Inilah lemah lembut. Firman Tuhan yang mengajarkan kita terima dengan lemah lembut. Ini cepat mendengar. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut menerima firman. Jangan lagi berbuat dosa, suka berbuat dosa. Jangan lagi tidak memuliakan Tuhan. Orang yang tidak memuliakan Tuhan itu sama dengan memuliakan setan. Itu aja. Itu aja perbedaannya, dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan menuju kebinasaan lebar, jalan sempit ya seperti salib. Sengsara bagi daging. Tapi menuju kepada kehidupan yang kekal, kepada kebenaran. Ini dua jalan. Tidak ada jalan tengah. Oh Pak, saya sudah berdosa, sudah. Ya kembali. Ini banyak sekarang saya dengarkan. Kembali. Bukan sudah berdosa, jangan jauh dari Tuhan. Akan hilang. Kembali. Daud, seorang raja, ketika jatuh dosa zina kepada Berseba, Nathan menegur, dia kembali. Kalau cepat dia melawan, wah Nathan, aku raja, bisa saya bunuh prajurit itu untuk membunuh kau. Oh bisa, raja kok. Dia yang memimpin orang Israel, raja yang selalu berkemenangan dari Tuhan, tapi dia jatuh dalam dosa. Bisa dia bunuh Nathan? Bisa. Bisa juga dia membunuh. Tetapi dia lemah lembut menerima firman dari Nathan. Dia mengakui dan dia tidak mengulangi lagi. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kau menyangkal aku, Petrus. Wah, di dalam Alkitab dia cuma memiliki iman. Kaulah Mesias. Wah, dengan batu karang ini. Wah, tapi ketika dia mau mengikuti Tuhan yang hanya enak-enak, ketika Tuhan memberitakan tentang salib, dia tolak. Sampai dikatakan sama seperti iblis. Oh, kita baca dulu. Sama seperti iblis dikatakan. Loh, ngeri nggak? Petrus, kalau tidak mengikuti Tuhan, salib Tuhan, kehendak Tuhan, sama seperti iblis. Bukan ukurannya ikut Tuhan itu memberikan perbuatan yang baik kita, tapi kebenaran kita di dalam Tuhan. Kebenaran kita di dalam Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Mulai ayat ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau sudah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Petrus, kenyataan. Sudah Tuhan memberitakan firman, mujizat terjadi, sampai dia dibilang batu karang ini. Waduh, hanya Petrus. Tapi ketika Tuhan memberitakan salib, ikut aku pikul salib. Ikut aku pikul salib. Penuh dengan sengsara, tapi ada kemuliaan. Tapi Petrus bilang, wah seperti orang baik Petrus. Jangan kiranya Tuhan itu terjadi samamu. Baik-baik. Tapi itu enggak dikehendaki Tuhan. Nyala iblis, sama seperti iblis, berarti ya hanya menuju kebinasaan. Ketika ayam berkokok 3 kali, dia menyangkal. Tetapi untunglah dia kembali. Untung dia kembali. Dia sadar, aku sudah menyangkal Tuhan. Yang seluruh perkataan yang dia bilang itu betul. Kenapa aku menyerahkan dia? Sekarang Tuhan, aku mau kembali. Dia kembali. Ayo anak-anak Tuhan, kita yang mendengarkan hari ini, seberapapun kita yang hadir, cepat mendengar, lemah lembut menerima firman. Ayo. Kalau orang yang lemah lembut menerima firman, pasti hidupnya mau terus tergembala. Tergembala oleh suara Tuhan. Tergembala tekun beribadah kepada Tuhan. Hanya tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Jadi Pak nggak bisa bekerja gini. Boleh bekerja dengan benar, cari masa depan penuh dengan cita-cita yang harus dicapai, boleh, tapi utamakan memuliakan Tuhan lebih dari apapun. Tapi semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sesuai dengan tema. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan kepadamu. Kalau kita memuliakan Tuhan sepenuhnya untuk Tuhan, apa yang mau kita inginkan, Tuhan tambahkan.
Tuhan tambahkan. Loh, setan bisa memberi kok kita di dalam Tuhan kok nggak bisa memberi sama kita. Kita bisa melakukan dosa dengan enjoynya berbuat dosa. Kok untuk melakukan firman Tuhan kok kita berat padahal kita percaya kepada Tuhan. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Hari-hari ini semakin sulit, semakin jahat, tapi kita tidak jauh dari Tuhan. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Semakin mencari Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga tandanya. Tanda orang yang ketiga, hidup di dalam iman. Tandanya di dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang ketiga, praktek. Praktek firman. Yang pertama mendengar, yang kedua menerima firman dengan lemah lembut, yang ketiga praktek firman. Praktek firman, melangkah, berjalan, melakukan firman. Melangkah, berjalan, melakukan firman. Di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di rumah, dimanapun berada, sesuai firman. Anak orang tua anak, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya benar. Aspek kehidupan kita benar. Semoga kita dapat mengerti hidup di dalam kebenaran. Kalau kita benar-benar praktek firman, sama dengan inilah iman yang sempurna. Kalau orang yang hidup dalam mempraktekkan firman, maka imannya itu betul sempurna. Jadi orang mengatakan, mulut mengaku Yesus juru selamat, tapi perbuatan tidak ada, imannya hanya sebatas mulut. Seperti Yohanes hanya melihat. Begitu juga kalau mulut mengaku tidak mempraktekkan, hanya melihat saja. Tapi iman yang benar itu sampai praktek. Praktek firman. Sama dengan firman yang sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Luar biasa. Kalau imannya menjadi sempurna, kehidupannya memiliki iman ini, mempraktikkan firman menjadi sempurna, maka kita sudah sama seperti Yesus. Benar. Sudah sama seperti Yesus, benar. Sudah sama seperti Yesus, benar. Semoga kita dapat mengerti. Sudah sama seperti Yesus, benar. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Yesus adalah benar. Inilah yang orang memiliki iman. Praktek firman sempurna, sama seperti Yesus benar. Jadi orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu sama seperti Yesus adalah benar. Jadi biarlah kehidupan kita benar-benar seperti tema tadi. Hasil orang di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran tadi,
ada berkat yang ditambahkan kepada kita. Berkat ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Berkat secara jasmani, secara rohani kita diubahkan terus menerus menjadi sama mulia dengan Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan yang bermain. Untuk membawa setiap kehidupan kita sampai garis akhir hanya berharap kepada Tuhan. Garis akhir mungkin kematian, hanya mencari Tuhan. Sampai garis akhir kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan tambahkan sesuai dengan tema tadi, Matius 6 ayat ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan ditambahkan Tuhan berkat kepada kita. Mulai kita prosesnya hidup di dalam korban Kristus. Yang kedua, hidup di dalam iman, tandanya kita cepat mendengar, lemah lembut, bahkan praktek firman. Maka berkat Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ayo semakin sungguh-sungguh lagi cari. Semakin sungguh-sungguh, semakin mempercayakan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan.
namamu yang dipermuliakan. Syukur kepadamu Tuhan. Curahkan mujizatmu, Roh Kudusmu bagi setiap kehidupan kami Tuhan, yang lemah, yang bersedih, yang mengalami banyak pergumulan bersama-sama, terutama Tuhan yang mengalami kehidupan pergumulan untuk mengalami perubahan hidup. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, yang sakit sembuhkan, bahkan perubahan hidup terhari-hari Tuhan nyatakan untuk sama mulia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang mulia, Engkau hadir, darah-Mu aktif. Syukur kepadamu, biarlah firman-Mu semakin nyata, semakin menguatkan, meneguhkan, memberikan masa depan, memberikan jalan keluar, memberikan kemustahilan yang kami alami dan tiada mustahil bagimu. Tuhan, mujizat-Mu terjadi, bahkan kemustahilan terutama kami bisa sama mulia kepada Tuhan hari demi hari hidup kami ibadah. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati seluruh kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kehidupan kami, agar kami selalu dekat, hanya memuliakan Tuhan. Iman kami tertuju kepada Tuhan. Iman kami hanya hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kami hanya yakin kepada firman. Hidup kami setia, tergembala, mengasihi Tuhan. Bahkan hidup kami mempercayai masa depan, pelayanan, kebutuhan, kesembuhan, dan lain-lainnya Tuhan berikan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruhnya firman-Mu, berkati seluruh kehidupan kami, berkati seluruh kehidupan kami, dan Kau selalu yang dipermuliakan. Bahkan kami membawa bangsa negara kami, membawa setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, bahkan terutama hamba-Mu juga Tuhan yang serahkan kepadamu, Tuhan yang memberkati. Bahkan kami juga Tuhan yang beribadah, yang mendengarkan firman berkati. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan semua kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, dan merintangi kehidupan kami, hidup kami untuk jatuh dalam dosa. Bahkan serangan iblis, setan, roh jahat, panah-panah, tangkal jimat, sakit penyakit yang merusak kami, sejarah berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Hati, pikiran, tubuh, jiwa kami hanya memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami akan mengakhiri, biar berkat menyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.